Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati, Prodi Perbankan Syariah 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit biografi tentang Benjamin Tucker. Benjamin Tucker lahir pada tanggal 17 April 1854 di Southern, Massachusetts. Benjamin Tucker membuat debut editorialnya di kalangan anarkis pada tahun 1876 ketika Ezra Hewlett menerbitkan terjemahan bahasa Inggris karya klasik Peir, Joseph Proudhon, karya Tucker tentang What is Property. Pada tahun 1877, ia menerbitkan jurnal asli pertamanya, Radical Review, tetapi hanya berlaku untuk 4 masalah. Dari Agustus 1881 hingga April 1908, Tucker menerbitkan Liberty berkala, secara luas dianggap sebagai periodis individualis anarkis terbaik yang pernah diterbitkan dalam bahasa Inggris. Majalah ini berperan penting dalam mengembangkan dan memformalkan filosofi anarkis individualis melalui penerbitan esai dan berfungsi sebagai format untuk debat. Setelah memindahkan Liberty dari Boston ke New York pada tahun 1892, Tucker membuka toko buku uniknya di New York pada tahun 1906, mempromosikan Egoist in Philosophy, Anarchist in Politics, Economic in Art pada tahun 1908. Kebakaran menghancurkan peralatan pencetakan Tucker yang tidak diasuransikan dan stok buku serta pamflet selama 30 tahun. Kekasih Tucker, Peir Jason, 25 tahun lebih muda darinya, mengandung anak perempuan mereka, Orville Tucker. 6 minggu setelah kelahiran putrinya, Tucker menutup toko buku dan pensiun bersama keluarganya ke Prancis. Pada tahun 1913, ia keluar dari pensiun selama 2 tahun untuk menyumbangkan artikel dan surat kepada The New Free Woman yang ia sebut publikasi paling penting yang ada. Belakangan, Tucker menjadi jauh lebih pesimistis tentang prospek anarkisme. Pada tahun 1926, Fenway Press menerbitkan pilihan tulisan-tulisannya yang berjudul Individual Liberty, di mana Benjamin Tucker menambahkan catatan tambahan ke sosialisme negara dan anarkisme yang menyatakan sebagai berikut. 40 tahun yang lalu, ketika esai sebelumnya ditulis, penolakan terhadap kompetisi belum memengaruhi konsentrasi kekayaan yang sangat besar, yang sekarang dengan sangat mengancam tatanan sosial. Belum terlambat untuk membendung arus akumulasi dengan membalikkan kebijakan monopoli. Obat anarkisme masih dapat diterapkan. Lebih lanjut, Tucker berpendapat, hari ini jalannya tidak begitu jelas. Keempat monopoli tanpa hambatan telah memungkinkan pengembangan kepercayaan modern. Dan kepercayaan itu sekarang adalah monster yang saya khawatirkan. Bahkan, perbankan paling bebas dapat dilembagakan, tidak akan dapat dihancurkan. Jika ini benar, maka monopoli yang dapat dikontrol secara permanen hanya untuk kekuatan ekonomi telah berlalu untuk saat ini, di luar jangkauan mereka, dan harus dihadapi untuk sementara waktu hanya oleh kekuatan politik atau revolusioner. Sampai langkah penyitaan paksa melalui negara atau menentangnya harus menghapuskan konsentrasi yang telah diciptakan oleh monopoli. Solusi ekonomi yang diajukan oleh anarkisme dan diuraikan dalam halaman-halaman yang akan datang, dan tidak ada solusi lain. Ini akan tetap menjadi hal yang harus diajarkan kepada generasi muda, bahwa kondisinya mungkin menguntungkan bagi penerapannya setelah leveling yang hebat. Tetapi pendidikan adalah proses yang lambat dan mungkin tidak datang terlalu cepat.
Kaum anarkis yang berusaha mempercepatnya dengan bergabung dalam propaganda sosialisme negara atau revolusi memang membuat kesalahan yang menyedihkan. Mereka membantu untuk memaksa pawai peristiwa sehingga orang-orang tidak akan punya waktu untuk mengetahui. Dengan mempelajari pengalaman mereka bahwa masalah mereka disebabkan oleh penolakan kompetisi. Pada tahun 1930, Benjamin Tucker menyimpulkan bahwa sentralisasi dan kemajuan teknologi telah menghancurkan anarki dan peradaban. Menurutnya, masalah ini, yaitu postscript, saya yang terkenal sekarang tenggelam ke dalam hal yang tidak penting, hambatan yang tidak dapat diatasi untuk merealisasikan anarki, bukan lagi kekuatan kepercayaan, tetapi fakta yang tidak terbantahkan bahwa peradaban kita berada dalam pergolakan kematian. Kita mungkin bertahan beberapa abad lagi. Di sisi lain, 1 dekade dapat mempercepat pencapaian kita. Zaman kegelapan sudah pasti. The Monster. Mekanisme sedang melahap manusia. Menurut sejarawan anarkis, individualis Amerika, James J. Martin, Benjamin Tucker menulis yang berikut dalam korespondensi pribadi ketika merujuk ke kancah dunia pertengahan tahun 1930-an, yaitu kapitalisme setidaknya dapat ditoleransi, yang tidak bisa dikatakan sosialisme atau komunisme. Martin juga menyatakan bagaimana Tucker melanjutkan untuk mengamati bahwa di bawah salah satu rezim ini, seorang lelaki yang cukup cerdik dapat menumbuhkan sarangnya. Susan Love Brown mengklaim bahwa surat pribadi yang tidak diterbitkan ini berfungsi dalam memberikan pergeseran lebih lanjut yang diterangi pada tahun 1970-an oleh kapitalis anarkis. Namun, para editor dari buku Martin, yaitu Means the State, edisi 1970, di sampul belakang mengatakan bahwa meskipun meyakini generasi baru telah mendorong diterbitkannya buku ini kembali, maka mereka menunjuk minat baru pada pandangan Benjamin Tucker dan anarkis individualis lainnya dan sosialisme pasar bebas mereka daripada kapitalisme atau anarki kapitalisme. Pada tahun 1939, Benjamin Tucker meninggal di perusahaan keluarganya di Monaco yang dilaporkan oleh putrinya, yaitu Aurel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.